Setelah kita berhasil menambahkan data ke dalam database, nah sekarang seharusnya setelah kita simpan data, kita tidak perlu lagi membuka PHP MyAdmin untuk melihat data yang kita tambah tadi. Nah seharusnya kita buat langsung di sini di bawahnya. Ya kita buat tabelnya langsung. Nanti ketika datanya kita simpan, maka kita bisa melihat langsung di tabel di bawah ini tanpa membuka PHP MyAdmin lagi. Nah jadi itu prosesnya adalah kita akan menambahkan fungsi untuk menampilkan data menggunakan Ajax. Caranya, nah pertama kita harus tentukan di mana letak tabel yang mau kita tampilkan. Nah, jadi saya sudah tentukan tadi letaknya di sini, di bawah tombol simpan. Berarti kita cari codingnya di bawah tombol simpan, itu letaknya di index. Kita cari tombol simpan, ini dia. Nah, kita taruh di bawahnya berarti sini. Nah, untuk lokasinya saya pakai tag elemen div. Nah, di sini karena menggunakan Ajax nanti saya akan tambahkan nama pengenalnya menggunakan atribut ID. Ya, misal nama ID-nya adalah tabel underscore mahasiswa. Ya, atau nanti terserah kalian mau menggunakan nama apapun, syaratnya tanpa spasi. Jadi nanti tabelnya tampil di sini. Nah, sekarang untuk menampilkan tabel, nah kita akan menggunakan Ajax. Berarti kan nanti tabelnya akan tampil ada beberapa kondisi kapan tabelnya akan tampil. Ya. Kondisi pertama adalah ketika program dijalankan. Kondisi kedua, ketika data disimpan. Kondisi ketiga, ketika data dihapus. Kondisi keempat dan seterusnya mungkin nanti ketika data diubah, ketika data dicari. Nah, nanti tabel itu akan secara otomatis tampil dengan data yang kita simpan atau dengan data yang hilang ketika data dihapus. Nah, berarti kapan tabel ini akan tampil? Itu terjadi di banyak kemungkinan. Ya, di banyak kemungkinan. Bisa 3 bahkan lebih. Nah, maka dari itu, jadi saya memutuskan untuk membuat sebuah coding untuk tabel ini secara terpisah. Ya, supaya nanti saya tidak mengulang lagi membuat codingnya satu persatu. Jadi saya cukup buat satu saja. Nanti tinggal saya panggil namanya. Nah, sama seperti koneksi. Jadi koneksinya cukup saya buat satu aja. Nanti tinggal kita panggil namanya satu persatu. Nah, contoh misalnya kalau koneksi, ini kan kita panggil kemarin di prodi. Nah, ini kita panggil dia. Kemudian di jurusan, ini kita panggil lagi. Setelah itu tadi disimpan. Nah, ini kita panggil lagi. Jadi biar kita nggak ngulang lagi buat koneksinya, tinggal kita panggil namanya. Nah, jadi tabel ini sama seperti itu cara kerjanya. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, jadi kita akan buat secara terpisah untuk proses menampilkan tabel mahasiswanya. Nah, di sini saya akan buat sebuah file baru untuk menyimpan tabel tersebut. Fungsi menampilkan tabel tadi. Saya buat file baru, saya simpan. Ya, misal namanya adalah fungsi .php. Nah, di dalam fungsi ini, atau kalian boleh menggunakan nama yang lain, silahkan. Nah, ini nanti bisa kita tambahkan fungsi apapun. Ya, misal fungsi menampilkan tabel, kemudian fungsi menampilkan nama provinsi, nama kabupaten, dan sebagainya. Ya, jadi nanti ini bisa diisi oleh banyak fungsi, tidak cuma satu seperti yang tadi. Oke, setelah kita buat ini, nah kita tambahkan fungsinya di sini. Ya, kita tambahkan fungsinya, di mana fungsi yang kita buat itu atau yang kita perlukan, kita akan menggunakan jQuery. Oke, kita menggunakan jQuery, berarti di sini kita tambah tag elemen script dulu. Ya, karena jQuery itu bekerjanya di dalam tag elemen script.
kemudian baru kita buat fungsinya. Fungsi menggunakan jQuery. Saya isi komentar di sini. Fungsi menampilkan data dalam tabel. Saya buat fungsinya. Function. Nama fungsinya misalnya adalah tampilkan atau bebas, terserah. Oke, kemudian kurung buka tutup dan kurung korawal. Nah, seperti ini cara pembuatannya. Nah, kemudian baru kita akan tambahkan Ajax-nya di sini. Oke, Ajax-nya seperti yang tadi kita sudah buat. Seperti ini caranya. Kurung korawal, titik koma. Nah, kemudian kita langsung isi parameter mulai dari URL. Setelah itu ada metodenya, metode, kemudian ada datanya, dan juga terakhir ada sukses. Oke, untuk URL-nya nanti akan saya panggil di sini. Misalnya nama file PHP-nya adalah ajax underscore tampilkan.php, atau nanti kalian boleh menggunakan nama yang berbeda. Kemudian metodenya saya pakai post. Kemudian data yang dikirim. Nah, berarti untuk menampilkan data, jadi data apa saja yang mau kita tampilkan? Ya, di sini. Jadi data yang mau kita tampilkan itu kan nanti kita akan ambil semua dari Ajax tampilkan ini. Jadi ini bisa kita kosongkan dulu. Ya, nanti kita akan proses itu di file Ajax underscore tampilkan ini. Jadi ini kita kosongkan dulu. Oke, kemudian nah sekarang di bagian suksesnya. Ketika Ajax-nya berhasil dieksekusi atau ketika sukses, kita tambahkan function di sini. Data. Oke, nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita proses. Jadi ketika sukses, maka datanya akan kita tampilkan di sini, di dalam tabel underscore mahasiswa. Ya, kita ingat namanya tabel underscore mahasiswa. Kita tampilkan di sini namanya ID tabel underscore mahasiswa. Tampilkan di sini HTML, dalam kurung data. Nah, jadi kita tampilkan datanya di dalam tabel mahasiswa. Oke, itu tadi jQuery-nya. Sekarang kita buat file ini. Ajax tampilkan ini kita buat filenya. Kita simpan namanya ajax underscore tampilkan.php. Kita simpan. Kita coba isi tulisan sembarang di sini. Ya, kita simpan. Oke, ini fungsi, ini ajax tampilkan. Nah, sekarang tinggal kita panggil aja. Kita panggil aja langsung fungsi yang tadi, fungsi tampilkannya. Ya, jadi bebas, boleh di mana saja ditulis. Yang jelas harus di dalam tanda script. Boleh di atas sini, di tengah-tengah sini, ataupun di bagian paling bawah di sini. Ya, jadi bebas. Nah, saya coba taruh di sini, bagian paling atas. Saya tinggal panggil aja namanya. Nama fungsinya tadi adalah ini, tampilkan. Nah, ini tinggal kita copy aja. Atau kalian boleh ketik manual di sini, titik koma. Nah, itu saja. Ini adalah memanggil fungsi menampilkan data. Nah, jadi ketika kita panggil ini, maka ini akan dieksekusi. Ya, jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, tapi ini belum saya panggil fungsinya, pasti akan ada error. Kita coba lihat dulu. Kita refresh. Nah, di sini belum terjadi apa-apa. Seharusnya kan muncul tulisan yang ada di sini. Nah, ini seharusnya ini yang muncul. Nah, kenapa ini tidak mau muncul di sana? Karena fungsi.php belum kita include. Nah, jadi kita include dulu di sini. Fungsi.php-nya. Include nama filenya fungsi.php. Oke. Kita include dia, sama seperti koneksi. Nah, ini kita include. Nah, setelah kita include fungsinya, kita refresh. Nah,
Di sini datanya baru muncul. Jadi ini artinya Ajax-nya sudah berhasil bekerja dan bisa kita lanjutkan codingnya ke tahap berikutnya. Oke, di tahap berikutnya, karena ini sudah bisa bekerja Ajax-nya, kita lanjut ke proses file Ajax underscore tampilkan. Nah, seharusnya yang muncul bukan tulisan ini, tapi tabel seperti ini, tabel mahasiswa. Nah, caranya tinggal kita ubah aja nih isinya. Nah, untuk menampilkan tabel, jadi saya langsung pertama kita include dulu koneksinya, karena kita akan menampilkan data dari database, berarti kita perlu koneksi. Ya, kita pakai include, nama filenya koneksi.php. Oke, setelah itu baru, nah ini saya pakai HTML langsung, bisa buat tabel seperti ini. Saya isi bordernya sama dengan 1. Ini sama seperti cara waktu kalian menampilkan data saat UTS. Ya. Jadi saya langsung aja. Kita buat kolomnya dulu. Pakai TR, kemudian TH. Pertama ada NIM, kemudian ini saya copy aja. Ini nama mahasiswa. Setelah itu ada prodi. Kemudian ada jurusan, provinsi, kabupaten, kecamatan, terakhir ada desa. Nah, jadi kita buatnya bertahap. Ini kita simpan dulu. Kita coba refresh lagi webnya. Oke, ini sudah tampil kolomnya. Sekarang tinggal kita tampilkan isinya. Jadi saya buat di sini, di bawah TR yang tadi. Nah, untuk menampilkan isinya, berarti saya akan menggunakan query di sini. Nah, baru saya buat PHP di sini untuk menampilkan data mahasiswa. Nah, saya buat langsung di sini query menggunakan fungsi mysqli underscore query. Parameter pertama adalah variabel koneksi, kemudian baru query-nya. Nah, query-nya gampang, boleh kalian copy paste langsung dari phpMyAdmin ini. Bisa di copy langsung, select bintang from TB mahasiswa atau diketik manual juga boleh. Ya, ini. Nah, ini kalau copy paste, ini tanda petiknya bukan tanda petik biasa, tapi tanda petik yang miring seperti ini. Kalau kalian ketik manual, jangan diisi tanda petiknya. Ya, jadi nanti error. Nah, boleh dihapus seperti ini, tanda petik. Oke. Itu query-nya. Kemudian untuk menampilkannya, saya panggil pakai perulangan. Nah, seperti ini. Misal saya buat variabel atau array yang bernama tampilkan, atau terserah kalian nanti mau buat nama apa. mysqli underscore fetch underscore array. Nama variabelnya untuk query-nya yaitu variabel query. Nah, kita tampilkan di sini perulangannya pakai HTML baris dan kolom. Jadi saya tutup dulu PHP-nya. Kemudian baru saya panggil ini, baris dan kolomnya. Nah, ini saya copy aja. Saya taruh di sini. Kita rapikan. Nah, tinggal kita isi nilainya masing-masing. Nah, mulai dari NIM. Saya panggil PHP echo. Nama array-nya adalah tampilkan. Indeksnya. Nah, kita lihat di sini. Kalau menampilkan NIM, indeksnya apa? Berarti menampilkan NIM, indeksnya adalah NIM huruf kecil semua. Untuk nama huruf kecil semua dan seterusnya. Ya, ini harus sama. NIM seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian bawahnya. Nama. Kemudian ada prodi. Setelah itu ada jurusan. Kemudian ada provinsi, kabupaten, kecamatan, dan juga terakhir ada data desa. Nah, jadi itu beberapa data yang akan kita tampilkan sesuai dengan berapa jumlah mahasiswanya. Kita refresh. Nah, ini sudah tampil semua ya. Oke, ini ada kesalahan sedikit. Di sini seharusnya bukan TH tapi TD, karena ini adalah isi dari kolom, bukan kolom headernya atau judulnya, tapi isinya. Jadi TH ini saya ganti pakai tag elemen
TD. Nah, seperti ini. Oke, NIM-nya sudah, nama, prodi, dan seterusnya. Ini sudah sesuai dengan yang ada di database. Ya. Nah, nanti harapannya adalah ketika saya tambah data baru, seperti ini misalnya saya tambah prodi, jurusan, provinsi. Oke. Kemudian saya klik simpan. Seharusnya data yang ini, yang baru ini akan tampil langsung di sini seharusnya. Saya klik simpan. Berhasil. Nah, ini belum terjadi apa-apa. Tapi kalau kita refresh di sini, nah ini sudah. Nah, berarti masih ada yang kurang. Nah, kenapa ketika simpan ini tabelnya belum diupdate? Nah, berarti kita tambah di tombol simpan coding untuk memanggil fungsi tampilkan. Ya, saya ulang. Jadi kita tambahkan sebuah fungsi di dalam tombol simpan, yaitu fungsi tampilkan ini. Nah, index. Nah, tadi kan nama fungsinya ini tampilkan. Ini saya tinggal copy aja. Kita tambah di tombol simpan. Tombol simpan. Nah, ini dia tombol simpan. Berarti kita tambah di sini di bagian suksesnya. Taruh aja di sini. Nah, dirapikan. Oke. Jadi kita panggil fungsi simpannya, fungsi tampilkannya. Setelah itu baru muncul data berhasil disimpan. Oke, saya save, saya refresh. Kita coba lagi, tambah data baru. Kemudian pilih prodi. Desa. Kemudian kita simpan, nanti akan otomatis muncul di sini tanpa perlu merefresh webnya. Saya coba klik simpan. Nah, sudah tampil. Data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, jadi itu proses untuk menampilkan data ke dalam tabel ya, menggunakan Ajax. Terima kasih.